Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amelia, absen 30 dengan NIM 2102031100030 dari kelas HTNA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kemajuan ilmu zaman kontemporer untuk memenuhi salah satu tugas filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Nakfir SHI SH MKN. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan itu kita menyebut dalam konteks ini sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu. Sejak dari zaman klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak terputus satu sama lain. Hal-hal baru yang ditemukan pada suatu masa menjadi unsur penting bagi penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikianlah semuanya saling berkaitan. Oleh karena itu, melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan-rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Kondisi itulah yang kemudian mengalami perlipatan atau bahkan radikalisasi yang tidak jarang berada di luar dugaan manusia itu sendiri. Yang dimaksud zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang mendekatkan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal dari sejak sekitar abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebagai kelanjutan mata rantai sejarah perkembangan ilmu, berbagai hal baru yang ditemukan dan dapat kita amati di era kontemporer tidak lepas dari berbagai penemuan dan dasar-dasar ilmu yang telah ada dan diciptakan oleh para penemu, oleh pakar, dan filosof di masa-masa sebelumnya. Sebagaimana ilmu di zaman modern mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dengan ilmu di zaman klasik dan zaman pertengahan, maka ilmu kontemporer pun demikian. Akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakannya dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya, dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap mapan pada masa pertengahan atau zaman klasik. Setidaknya dua contoh yang sangat menonjol bisa dikemukakan di sini. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543 tentang teori heliosentrisme bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini jelas-jelas bertentangan dengan pendapat yang diterima secara umum manusia saat itu, yaitu geosentrisme, yang menyatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya. Kedua, metode induktif yang dibenarkan oleh Francis Bacon pada tahun 1000
sampai 1626. Ia telah memberikan sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif yang penggunaannya secara berlebihan telah menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan. Francis Bacon menekankan untuk mendasarkan semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman. Ia menganjurkan agar para sarjana dalam menyusun ilmu mengumpulkan sebanyak mungkin fakta, pengalaman untuk selanjutnya dianalisis. Membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam sektor kehidupan manusia. Itulah salah satu karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer yang dalam rangka umumnya sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu zaman kontemporer. Hal ini tidak saja terjadi di lapangan ilmu eksakta, tapi juga ilmu-ilmu sosial dan juga keagamaan. Para pecinta ilmu di bidang mereka masing-masing berusaha untuk menjadikan ilmu dan pengetahuan yang menjadi bidang mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi manusia dan kemanusiaan. Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi. Dari sektor ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, komunikasi dan transportasi, pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan dan mendapatkan sentuhan teknologi. Bila di zaman purba, manusia prasejarah tercatat mempunyai benih ilmu di bidang astronomi, kemudian mulai mengenal tulisan dan hitungan yang mengawali zaman sejarah. Lalu zaman modern diidentikan dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya Eropa dari kegelapan, maka zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Nah, tadi sedikit materi mengenai kemajuan ilmu zaman kontemporer. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya Zakia Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.